Nama saya Yopi Ralalu dan saya lahir di Ambon, khususnya Kampung Alang, 22 September tahun 1944. Saya ini udah 2 kali mujizat Tuhan berlaku bagi diri saya. Pertama pada tahun 1968, waktu saya merantau dari Ambon, saya jatuh di laut, ada tangan-tangan Tuhan yang menolong saya. Yang kedua, barusan tahun 2024, waktu 31 Agustus kejadiannya. Itu benar-benar mujizat Tuhan bagi saya. Tanggal 31 Agustus itu pagi-pagi saya udah ke rumah, dari rumah saya menuju ke rumah duka, anak saya tegur, "Papa, kok pagi-pagi sekali mau ke sana?" Saya bilang, "Lu kayak nggak tahu aja. Papaku tiap pagi mesti jalan, apalagi ada musibah begini, ada duka, Papa harus ke sana." Tidak tahu dalam perjalanan saya tiba dengan selamat. Tiba-tiba itu perut saya mules dan kepingin mau muntah. Terpaksa saya telepon anak saya bilang badan saya kurang sehat. Lalu saya minta izin ke ada mantunya untuk saya mau ke kamar untuk tidur istirahat. Nah, saya pas mau istirahat itu di tengah jalan, itu saya udah gak sadarkan diri lagi. Saya telepon saudara saya menemukan ternyata papa tuh sudah muntaber, sudah tidak sadarkan diri. Gitu. Singkat cerita dibawa ke IGD. Saya tiba, pokoknya nggak nyampe papa telepon, itu peristiwa itu nggak nyampe 1 jam saya sudah tiba. Saya lihat papa sudah diranjang, tapi sadar. Saya dipanggil sama dokter. Dokter bilang, "Ini gambaran jantung papa kamu ya, EKG-nya ya. Ini nggak bagus, ini mini heart attack," dia bilang gitu. "Harus segera pasang ring." Terus saya bilang ke papa saya, "Papa, kata dokter ini nih hasil jantung papa harus pasang ring." Jawabannya masih kekeh aja dia. "Gak mau." Dia masih marah gitu. Masih bisa ada punya emosi marah. "Gak mau." "Loh jangan Pak, Papa kan mau kerja nanti." "Saya nggak mau." Tiba-tiba ada nyala lampu kuning. Itu waktunya tuh nggak nyampe 15 menit. Saya lihat Papa tuh tiba-tiba tuh bangun kayak Hulk. Kita semua pada lari, dokter semua lari. Saya lihat Papa tuh mukanya tuh ungu, kayak anggur. Dia gini, dia gitu. "Ih, Papa." Dokter bilang, "Ibu, ini Bapak berhenti jantung. Kita mau kasih kejut listrik ya." Dia bilang gitu. "Oh iya," gitu. Itu saya baru pernah melihat orang serangan jantung di depan mata saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa bilang, dalam nama Yesus. Saya cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Itu saya lihat di monitor flat screen, flat dia detak jantungnya udah flat. Nggak ada detaknya. Dia kasih kejut listrik. Saya telepon teman saya yang di dokter yang di Kupang. Saya langsung video call. "Bapak gua serangan jantung. Nggak lama setelah dia dikejut listrik, dipompa, nggak lama dia sadar. Jadi dokter bilang, "Ibu, ini Bapak kesadarannya sudah kembali ya. Cuman kesadaran tuh jantungnya sudah kembali mompa, tapi belum kesadaran full gitu. Napasnya masih dibantu." Papa tuh beda. Jadi matanya itu tuh kayak nggak ada di sini. Kayak, pokoknya saya tahu matanya dia nggak ada di sini. Karena dia kayak gini loh. Kayak nggak tahu dia lihat apa. Terus badannya tuh berontak terus. Dia mulai kayak lepas saya gitu. Pokoknya saya nggak sadar, saya nggak tahu apa-apa. Hanya dalam kayak mau bilang mimpi, tapi saya dalam pergulatan lah. Saya kayak dalam lingkaran begitu, dikungkung oleh lingkaran-lingkaran. Ya cuma saya lihat di depan itu ada cahaya. Saya berontak untuk mau menuju cahaya itu. Berontak gak kuat, saya lemas. Wah, campur itu gelisah dan takut itu bercampur semua itu. Sampai berkeringat itu saya. Sampai musi dapat tembus. Jadi pada saat itu saya kayak diikat begitu. Saya kayak dalam cengkeraman yang saya mau lepas dari itu lingkaran itu. Jadi saya bergumul lah. Saya bergumul terus. Saya mau keluar itu ketemu cahaya karena di depan saya itu gelap sekali. Saya nggak bisa bikin apa. Saya usaha sampai saya ketemu itu cahaya.
Pokoknya saya bergumul terus sampai saya sadar itu pada tanggal 5 itu baru saya bisa tembus dari itu ke tubuh itu cahaya. Baru saya sadar. Pokoknya dia berontak terus sampai akhirnya Om An, kerabat kita bilang, dokter, ikat. Dia punya tangan sama kaki. Diikat, Papa tambah mengamuk. Memang juga orang Ambon toh, dia mengamuk, dia bilang, beta mau kencing. Dia mengamuk. Itu 4 cowok-cowok gede, pegangin dia, gak ada yang kuat. Karena ngamuk sekali. Saya sadar, saya kaget. Kok tangan saya semua diikat. Kaki tangan semua diikat. Saya lihat di bawah ada anak saya langsung tunggu. Woi, kenapa saya ada di sini? Saya kaget, malah saudara-saudara saya semua datang. Sampai saya tanya, kok kalian datang? Ngapain? Ada adik saya yang dari Hong Kong, dia bilang, karena kau sudah mau mati, tapi kau hidup. Karena saya lihat cahaya itu, makanya itu saya hidup. Kalau nggak ada itu, karena saya kuat melawan, akhirnya itu Tuhan yang tolong saya, yang saya tahu. Bukan apa-apa, itu karena Tuhan, kebesaran Tuhan. Saya sangat bersyukur saya berada di komunitas, di gereja yang mereka firm in God gitu loh. They know what to say. Oke, dia tahu mereka nggak ngegedein masalah, tapi dia bantu saya. Oke, Nes, kita doa yuk gitu loh. Karena kalau ngomongin masalah terus nggak akan selesai. Saya ingat ada satu teman saya ngomong gini. Gue panik kan. Wah, bapak saya gini-gini, saya mau ngeri. Kalimatnya dia simpel banget, dia cuma ngomong gini. Anas, you need to learn to let God work freely in your family. Saya ingat sekali kalimatnya dia. Lu jangan ngatur Tuhan. You need to let God work freely in your family. Itu keren, ini keren nih. Tanggal 6 dokter panggil saya, dokter yang ingin operasi papa jantung, dokter ngomong gini ke saya. Ibu kemarin bilang sama saya, Bapak ada laring kan? Iya. Ibu, tadi tuh dokter THT ngecekin Bapak. Di teropong Bapak, lagi masuk hidungnya semua. Dicek, nggak ada loh Bu benjolannya. Hah? Masa dok? Iya, nggak ada benjolannya. Serius dok? Iya, dokternya juga sampai bingung. Ibu ada nggak hasilnya? Ada dok, ini saya kasih semua hasil-hasilnya, saya fotoin kan. Dia lihat, baca tulisannya gitu loh. Masanya berapa, dia lihat ini stadiumnya berapa. Karena, dan ternyata ini ngeling banget ya. Dokter yang waktu itu biopsi papa, yang kasih papa diagnosa, dokter THT ini, guru besarnya dokter THT yang sekarang di rumah sakit ini. Jadi ini ngeling banget gitu loh. Sampai dokter THT ini ternyata kontak guru besarnya. Dok, pasien dokter namanya Pak Yopi, kanker laring ini nih. Ya saya ingat umur 80 tahun kan, itu orang kuat sekali, dia bilang. Kenapa? Dok, saya cekin dok, saya sangat-sangat yakin, saya teropong lagi, saya cek teliti. Dok, tidak ada benjolannya. Dicekin lagi sama dokter THT, the same dokter, dia cekin lagi. Dokternya panggil saya, tuh Bu, bersih kan? Gak ada. Iya dok, bersih. Dia sampai bilang, Pak, ini jarang terjadi ya Pak. Dijaga ya Pak kesehatannya. Ini sangat jarang terjadi. Itu yang bikin saya, yang saya tuh sampai yang, wah gokil nih Tuhan nih. Setelah dia sadar, kalimat kedua yang dia ucapkan adalah, besok 6 September ada ulang tahun perkawinan saya. Ke-54. Dan amazingnya, tanggal 6 kita di rumah sakit, kita pesta. Merayakan ulang tahun perkawinan papa, dengan saudara-saudaranya semua yang datang, dari Papua, dari Hong Kong, itu semua kumpul dari Surabaya, ponakan-ponakannya semua datang, ponakannya semua pada nangis. Untuk pertama kalinya kita kumpul keluarga besar Ralahalu. Itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Selama saya hidup, saya tidak pernah melihat saya kumpul keluarga ya. Pada saat itu, ada saudara-saudara saya dari istri maupun dari saudara saya sendiri, ada yang belum percaya sama Tuhan 100%. Mereka masih ragu-ragu. Pada saat itu, mereka langsung percaya, puji Tuhan. Langsung mereka bisa ngomong, puji Tuhan. Padahal itu mereka nggak kenal Tuhan itu siapa. Langsung bicara, puji Tuhan, kau hidup. Itu yang saya akui. Akhirnya ya, kita sama-sama berkumpul. Kita penyanyi, dicampur dengan teman-teman saya yang dari Ambon. Kita kumpul, kita ibadah sedikit pendek dalam rumah sakit untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih.